Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada siang hari ini kita akan belajar merenungkan sabda Tuhan dalam bentuk eksposisi di dalam PA kali ini gitu ya. Dalam PA kali ini kita akan membahas di dalam Matius 26 ayat 57 sampai yang ke-75. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tolonglah kami untuk menanggap akan firman-Mu, untuk merespons akan suara-Mu dan menangkap pesan-Mu yang ingin Kau singkapkan kepada kami. Tolong kami Tuhan supaya apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi menolong kami, menyadarkan kami, menggugah akan jiwa yang tertidur, akan kerohanian yang begitu letih. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami berdiri kembali untuk menatap akan Engkau, mengambil sikap pertobatan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar bersama demi Kristus Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pembacaan kita ada dua perikop di dalam Matius 26 ayat 57 sampai 75. Kita akan membahas di dalam dua kali begitu ya. Saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, perikop pertama, dan kemudian dilanjutkan perikop yang kedua. Perikop pertama akan saya bacakan terlebih dahulu. Matius 26 ayat yang ke-57 sampai yang ke-68. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Perikop Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak saudara sekalian, di dalam perenungan-perenungan kita tentu kita melihat hal ini sebagai peristiwa yang begitu besar, yang sungguh-sungguh berdampak di dalam kehidupan kita sekalian. Bahwa Kristus telah mendekati di dalam puncak dari pengorbanannya, yaitu di atas kayu salib. Dan kita melihat betapa beratnya pengorbanan yang harus ia terima. Nah, kita akan membahasnya dari ayat per ayat. Pada yang pertama ini saya akan bahas ayat 57 sampai 58. Di sana dikatakan bahwa mereka membawa kepada Kayafas. Bapak Ibu, membawa kepada Kayafas adalah sebuah trik busuk. Untuk apa? Ini untuk melampiaskan kebencian mereka kepada Yesus. Pasalnya mereka tidak memiliki kuasa lagi. Jadi memang orang-orang Yahudi tidak memiliki kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Kenapa? Karena mereka berada di bawah kekuasaan Romawi, sehingga harus orang-orang penguasa Romawi lah yang memutuskan. Tetapi
harus diakui bahwa orang Yahudi masih memiliki kekuatan politik yang berbasis agama yang cukup besar. Ini ditunjukkan dengan tetap adanya imam besar. Sekalipun imam besar pun juga diangkat oleh Romawi, dikatakan bahwa menurut Josephus, Kayafas ini diangkat oleh gubernur Valerius Gratus, gubernur Yudea. Dengan alasan ini Yesus dibawa ke Kayafas demi menggalang kekuatan yang membuat atau pemerintah Romawi itu terpaksa menyetujui apa yang diinginkan mereka perihal hukuman mati untuk Yesus. Jadi sebenarnya Yesus dibawa ke Kayafas ini adalah trik busuk gitu ya. Mereka menggalang kekuatan supaya mendapatkan saksi, mendapatkan hal untuk mendesak pemerintah Roma sehingga Yesus itu kemudian dibunuh. Jadi mereka mau mencari tahu perihal apa yang bisa digunakan mereka untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Mereka bukan mau mencari tahu perihal Yesus yang sebenarnya. Mereka tidak mau. Benar atau salah tidak peduli mereka, tetapi mereka sedang mengatur siasat jahat demi melampiaskan kebencian mereka. Terlihat bahwa mereka semua telah berkumpul di kediaman imam besar Kayafas. Ini merupakan tempat yang sudah disepakati. Jadi mereka sudah sepakat, malam itu pun mereka menangkap Yesus dan membawanya kepada Kayafas. Jadi yang menangkap, minggu lalu sudah dijelaskan, yang menangkap itu perwira-perwiranya, begitu ya, bawahan-bawahannya. Kemudian para tetua-tetuanya sudah menunggu di tempatnya Kayafas. Mereka sedang bermusyawarah bagaimana menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Jadi disinilah anak Allah telah ditindas dengan konspirasi jahat para pemuka agama. Ini tentu kekuatan politik yang berbasis agama dan mereka memanfaatkan hal ini sebagai kekuatan yang sangat mungkin membuat mereka menang dalam memperkarakan Yesus. Di kekuatan agama menjadi kekuatan politik yang sangat masif, yang sangat besar untuk menekan pemerintahan Romawi untuk menyetujui kemauan dari mereka. Jadi di ayat yang ke-59 sampai ke-61 begitu ya, beberapa hal di sana dijelaskan, salah satunya mengenai bahwa mereka mencari saksi palsu. Mereka jelas tidak melihat ada kesalahan di dalam diri Yesus. Bahkan Yesus di ayat sebelumnya mengatakan setiap hari Yesus berada di bait suci dan mereka tidak menangkapnya. Karena memang tidak ada kesalahan kepada dia. Tetapi kita bisa melihat begitu ya, kita bisa melihat bahwa ketika mereka tidak menemukan, mereka berusaha mencari saksi palsu. Bahkan mereka bermusyawarah terlebih dahulu supaya memiliki alasan yang cukup baik untuk membunuh Yesus. Kesaksian palsu diterapkan bukan kepada mereka yang merancang kebohongan yang tidak mendasar. Jadi saksi palsu di sini tidak dikatakan bahwa mencari hal-hal yang Yesus tidak lakukan, enggak. Mencari hal yang lain, enggak. Tetapi mereka dengan sengaja memfitnah, menyesatkan, mempelintir apa yang dikatakan Yesus dengan benar. Jadi maksud saksi palsu adalah kata-kata Yesus yang benar itu dipelintir sedemikian rupa sehingga menjadi salah begitu. Atau dengan salah tafsirnya, menggunakan salah tafsirnya dan menganggap itu benar. Karena memang tidak ditemukan kesalahan. Jadi perkataan yang benar itu diubah seolah-olah menjadi kejahatan. Dan hal ini jelas sekali terlihat bagaimana mereka bersaksi tentang bait Allah. Bahwa Yesus kemudian akan meruntuhkannya. Dan tentu itu sebagai simbol agama yang sangat besar, simbol agama yang paling dihormati, simbol agama dari Yahudi yang sangat-sangat dihormati. Oleh sebab itu, ini menjadi alasan untuk mereka menyerahkan Yesus dan menghukum mati. Karena itu berbahaya bagi orang-orang Yahudi. Jadi, apapun mereka lakukan demi terpenuhnya ambisi mereka. Para saksi tentu tidak menemukan kesalahan, kecuali salah tafsir tadi mengenai pembangunan kembali bait suci. Tetapi itu pun mereka menyadari tidak benar demikian. Tetapi bagi mereka ini adalah hal atau ide yang dapat mereka gunakan. Dan dari sini kita dengan mudah menyimpulkan betapa para imam dan ahli Taurat itu dibutakan oleh amarah mereka. Karena
tanpa dalil apapun mereka menuntut Yesus dibunuh. Tanpa sebuah kebenaran, tanpa sebuah hal yang bisa dikonfirmasi kebenarannya, mereka justru mempelintir hal yang dikatakan benar demi Yesus dibunuh. Ini saingan yang sangat berat bagi mereka. Di sana dikatakan ayat 62 begitu ya, dari Matius 26:62 dikatakan Yesus ketika dituduh demikian Yesus justru diam. Tetapi Yesus diam ketika saksi palsu itu menekannya dengan begitu keras. Kenapa dia diam? Tentu bukan karena, tentu ada alasannya begitu. Bukan hanya karena mereka tidak pantas mendapatkan jawaban Yesus, tetapi karena memang Yesus tidak akan dibebaskan karena ia tahu waktunya memang sudah tiba. Jadi diamnya Yesus itu membuat Kayafas merasa menang seolah-olah benar Yesus melakukan kesalahan. Dia sendiri tahu apa yang terjadi. Saudara, apalagi kalau kita mikir Kayafas sebagai seorang imam besar, dia punya legitimasi. Dari mana legitimasinya? Dari Tuhan. Legitimasinya dianggap itu dari Tuhan. Kalau seorang imam besar tentu dialah yang menjadi perantara antara umat dengan Tuhan. Sehingga imam besar ini memiliki kekuatan politik yang begitu besar, yang mampu membuat Romawi itu menyetujui apa yang diinginkannya. Bahkan Kayafas bertanya, apakah engkau tidak menyangkal gitu ya? Apakah engkau tidak mau menyangkal tuduhan-tuduhan mereka? Seolah-olah Kayafas ini tidak tahu bahwa saksi-saksi ini diperoleh dengan penipuan. Tetapi ini adalah cara orang jahat ketika mereka memiliki otoritas dan kekuasaan, mereka mudah membuat kebohongan, bahkan memutarbalikkan kebenaran demi mencapai tujuannya. Sebuah kekuasaan yang begitu tinggi, tapi juga kekuasaan yang menakutkan, apalagi kekuasaan itu diberikan atas nama Tuhan. Legitimasi Tuhan, ini yang memberikan kekuatan politik yang begitu besar. Ayat 63, Kayafas mengatakan demi Allah yang hidup, dia meminta, dia memberikan sebuah kayak sumpah begitu ya, kayak sumpah, kayak legitimasi, demi Allah yang hidup. Jadi imam besar berpikir bahwa ini sudah cukup untuk menghukum mati Yesus jika ia mengaku sebagai Mesias, anak Allah. Dia tidak bertanya terlebih dahulu perihal ini, mengapa dia dianggap demikian. Mereka tidak mempertimbangkan tanda-tanda ajaib dan perkataan-perkataan yang benar tentang Yesus. Bahkan perkataan Yesus, mujizat Yesus, mereka tidak menanggapnya. Karena memang hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian. Tapi memang mereka telah memutuskan untuk membunuh Yesus dan mereka merasa cukup puas dengan jawaban Yesus yang dianggap menista agama. Kayafas memeriksa dengan sumpah seolah-olah ia mencari kejujuran. Dengan mengatakan demi Allah yang hidup seolah-olah dia mencari kejujuran dan kebenaran. Tetapi sementara berkata demikian pikirannya dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan yang jahat terhadap Yesus. Ia begitu dibutakan oleh kesombongan dan ambisi sehingga cukup jawaban pendek dari Yesus tanpa perlu dipastikan mengenai perihal Yesus mengatakan demikian. Saudara, karena Kayafas memang tidak mencari kebenaran, dia mencari pembenaran. Dia mencari celah sedikit dari Yesus tapi tidak ditemukan sama sekali celah itu. Dia bertanya lagi, demi Allah yang hidup, apakah engkau Mesias, anak Allah? Dari kata-kata ini kita menyimpulkan bahwa pada waktu itu adalah umum bahwa ada orang-orang yang juga mengaku demikian. Dan ini adalah cara interogasi yang biasa mereka lakukan. Dan ini tentunya didasarkan di dalam kitab suci mengenai ramalan akan datangnya Mesias. Dengan pertanyaan ini Kayafas ingin memojokkan Yesus. Dengan Yesus mengatakan ia mengklaim benar sebagai putra Allah yang dijanjikan dalam kitab suci. Ini menjadi alasan yang kuat. Jadi penghormatan pura-pura ini dari imam besar, penghormatan pura-pura kepada Tuhan dimaksudkan untuk membawa tuduhan yang lebih berat terhadap Yesus daripada sebenarnya kitab sucinya dinodai. Jadi sebenarnya
imam besar ini tidak membela Tuhan, tidak membela kitab sucinya, begitu ya, tidak membela kitab suci dan apa yang dinyatakan dalam kitab suci, dia tidak bela sama sekali. Sebenarnya yang dia usahakan adalah bagaimana cara membunuh Yesus. Soal kitab suci tentu tidak menjadi soal bagi dia. Karena kebencian itu yang terpenting adalah bagaimana dia bisa membunuh Yesus. Saudara, kita bisa melihat lagi legitimasi seorang pemimpin agama sangat besar sekali pengaruhnya. Dengan memeriksa demikian seolah-olah Tuhan pun yang bergerak di dalam hidupnya. Sehingga dia memutuskan keputusannya adalah keputusan Tuhan juga. Atau disebut dengan atas nama Tuhan. Ayat 64, Tuhan Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Saudara, di dalam Lukas menuliskan jawaban yang agak berbeda, sedikit berbeda. Bukan untuk memberikan, Yesus itu menjawab bukan untuk memberikan jawaban demi memuaskan hasrat mereka. Ungkapan di dalam Lukas, begitu ya, kalau di dalam Lukas dengan mengatakan engkau telah mengatakannya, ya, atau mau dikatakan begini, jika aku mengatakan kepadamu, seolah Yesus itu mau bilang begini, jika aku mengatakan kepadamu, kamu toh tidak akan percaya. Karena memang Yesus tahu mereka tidak mencari kebenaran, mereka mencari pembenaran. Jadi sekalipun Yesus mau ngomong berkali-kali, 1000 kali pun mereka tidak akan mau ngerti. Kata ini dimaksudkan bahwa sekalipun Yesus membuktikan mujizatnya, membuktikan apapun, itu tidak akan membuat mereka percaya. Jadi percuma Yesus mengatakan panjang lebar, mereka tidak akan percaya. Jadi Yesus lebih baik diam di depan mereka, sekalipun arti diamnya kemudian disalahpahami. Arti ini juga sama dengan di Matius, di Lukas, Matius sama saja, bahwa perkataan Yesus ini mau menunjukkan, itu yang tidak banyak ini mau menunjukkan atas siapa Yesus dengan to the point, tapi itu pun mau panjang mau pendek juga tidak merubah situasi. Jadi Yesus mengatakannya dengan pendek untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa yang akan terjadi kemudian. Di sana Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Kristus Mesias, bukan untuk menghindari kematian, tetapi untuk mengobarkan amarah mereka terhadapnya. Meskipun dia sekarang dihina dan akan dibunuh, tetapi Yesus pada waktunya akan datang dalam keagungan kerajaan. Keadaannya sekarang akan berbeda dengan kedatangannya kali kedua, dan di sana mereka akan dihakimi oleh kebodohan mereka dan tidak dapat dihindari lagi. Jadi tiba saatnya mereka akan dipaksa melihat Dia yang datang dari sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini menunjukkan hak kekuasaan dan penghakiman ada di tangannya, bahwa dialah yang kemudian akan menghakimi. Bahkan di dalam agama saudara kita begitu, mereka mengatakan bahwa Yesus pun juga akan datang untuk menghakimi. Ya benar, Yesus diceritakan di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahwa dia akan datang. Dia akan datang. Bahwa kekuasaan itu ada di tangannya, diberikan oleh Allah Bapa, karena dia telah menyelesaikan tugasnya, karena dia adalah Allah di dalam diri manusia, menyelesaikan tugasnya dan diberikan wewenang itu semuanya. Dia sebagai raja, dia sebagai imam, dan dia sebagai nabi. Itu semua kuasa diberikan kepada dia. Tentu Tuhan Yesus yang mengatakan demikian bukan bermaksud karena dia dendam kepada mereka yang sedang menganiaya dia, atau benci atas penganiayaan, tetapi Tuhan menghukum karena kebodohan mereka yang tidak mau percaya. Saudara, orang bodoh bukan berarti bukan orang yang tidak berpengetahuan. Orang bodoh adalah orang yang tahu itu benar tetapi tidak mau mengakui kebenaran. Itulah orang bodoh. Orang bodoh bukan berarti orang yang kalau kemudian nggak punya intelektual sama sekali, tapi orang yang tahu itu benar dan tidak mau mengakuinya. Mereka lah yang akan dihukum oleh Tuhan. Mereka lah yang akan mendapatkan penghakiman. Saudara, ayat yang ke-65 sampai 69. Imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Di sana dikatakan demikian, dari hal ini hanya sedikit
keuntungan artinya bahwa mereka hanya sedikit melihat kebaikan Tuhan. Atau bahkan mereka tidak melihat kebaikan Tuhan, mereka tidak bisa mencerna mujizat yang luar biasa yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama jelas sekali para nabi menubuatkan hal ini, tapi mereka tidak mau tahu. Mereka tidak dapat menangkap keuntungan atau sedikit keuntungan dari apa yang Tuhan kerjakan. Karena memang mata mereka sudah tertutup dengan kemarahan dan kebencian. Itu nampak sekali ketika Yudas Iskariot datang kepada mereka. Tentunya ini adalah kabar gembira, kabar yang begitu baik. Bahwa mereka memiliki jalan. Dan jalan itu diberikan oleh muridnya sendiri. Dan ini menjadi hal yang mereka tentu sukai. Allah dibenci oleh mereka yang tidak tergerak oleh kecemasan apapun tentang keselamatan yang dijanjikan. Saudara, anak Allah itu dibenci oleh mereka yang tidak tergerak oleh kecemasan akan keselamatan. Mereka tidak peduli dengan keselamatan itu, mereka tidak mau tahu. Yang jelas posisi mereka sedang terancam, mereka mau melanggengkan kekuasaan mereka. Mereka merasa bahwa itulah yang terbaik bagi mereka. Mereka tahu itu salah, tapi mereka tidak mengakuinya. Mereka tidak mau mencari kebenarannya, mereka tidak bertanya kepada Yesus dengan kerendahan hati. Mereka tidak bertanya bagaimana itu terjadi, mereka hanya pengen Yesus mati. Kondisi mereka yang menyedihkan itu ternyata tidak membuat mereka mencari penebus. Justru merasa terganggu dengan hadirnya Yesus. Imam besar pertama-tama menyatakan Kristus sebagai penghujat. Jadi itu dinyatakan oleh imam besar, kalau imam besar mengatakan menghujat, berarti itu legitimasinya dari Tuhan, anggapannya demikian. Maka ketika imam besar yang punya legitimasi kekuasaan tertinggi yang paling dekat dengan Tuhan itu menyatakan sebuah kesalahan kepada orang itu, maka apa yang terjadi itu kemudian disetujui oleh semua yang lainnya juga menyetujui. Seolah Tuhan itu benar juga mengatakan demikian. Dan mereka merasa sudah membela Tuhan dan menegakkan keadilan atas nama Tuhan. Seolah-olah padahal mereka sedang membodohi diri sendiri. Mereka menyalahi kebenaran Tuhan. Mereka menista, mereka si penista mengaku orang lain sebagai penista. Mereka yang menista akan kitab suci, tapi menuduh Yesus yang menistanya. Demi menjalankan misi jahat mereka, demi kebenciannya, demi kemarahannya. Yesus yang membuat mereka muak, Yesus yang merusak tatanan mereka, Yesus yang mengobrak-abrik pedagang-pedagang di halaman bait suci. Keuntungan yang begitu besar kemudian itu seolah-olah dirampas oleh Yesus. Mereka tahu itu benar, mereka tahu, tapi mereka tidak peduli. Padahal halaman bait suci adalah milik orang-orang non-Yahudi yang kemudian menjadi Yahudi atau kaum proselit. Tapi mereka tidak peduli. Yang mereka peduli adalah keuntungan, kekuasaan, dan semua itu mereka pertahankan. Bahkan rela membunuh orang yang tidak bersalah. Robeknya pakaian menunjukkan betapa berani dan jahatnya orang-orang yang secara rendah memandang rendah Tuhan. Bahkan membuat pretensi palsu, buat tuduhan-tuduhan palsu, mengada-ngada apa yang benar kemudian dipelintirkan. Kemudian mereka bahkan meludahi wajahnya. Lukas memang membalik urutan begitu ya. Jadi seolah-olah itu 2 kali, tapi memang sangat mungkin kalau itu 2 kali. Sangat mungkin 2 kali karena imam besar itu menyatakan bahwa Yesus harus dihukum mati dan disetujui. Saudara, sudah tidak ada harganya lagi. Berarti mereka sudah bisa seenaknya melakukan kepada Yesus. Bahkan tidak hanya meludahi, mereka juga menonjoknya, mereka memukulnya. Seolah mereka free karena sudah dinyatakan dihukum mati. Dan mereka punya kekuatan, punya legitimasi. Mereka akan aman, mereka free, mereka aman karena legitimasi itu datangnya dari imam besar yang dikatakan dekat dengan Tuhan sebagai pengantara. Bahkan mereka meninjunya dengan berani mempermainkan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, bahwa penghinaan ini diubah oleh pemeliharaan Tuhan, ketujuan yang sangat berbeda. Karena wajah Kristus yang dihinakan dengan diludahi dan dipukul, telah memulihkan kepada
gambar kita yang telah rusak oleh dosa. Dan mau dari hal ini kita juga diperlihatkan Diperlihatkan bahwa Yesus itu benar-benar Yesus yang dianiaya, bukan Yudas yang diserupakan atau yang lainnya. Tapi dia adalah benar-benar Yesus, mereka melihatnya sendiri. Bahkan muridnya Petrus juga melihatnya sendiri. Dan Yudas juga masih hidup di sana. Yudas masih ada di sana. Pak Ibu, kita bisa melihatnya. Kalau Yudas diserupakan, tentu Yudas sudah tidak ada, atau Yesus tidak ada. Tapi dua pribadi ini masih ada di sana. Jelas-jelas itu adalah Yesus yang tidak berdosa, tapi rela dijadikan berdosa demi keselamatan kita semua. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan lagi di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-69 sampai 75. Saya akan membacakan bagi kita semua. Di sana judul perikopnya Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di dalam ayat yang ke-69 sampai 75. Judul perikopnya Petrus menyangkal Yesus. Bapak Ibu sekalian, kejatuhan Petrus atau kegagalan Petrus, penyangkalan Petrus adalah cermin yang begitu terang. Cermin yang begitu terang terhadap kelemahan kita. Dan pertobatannya juga merupakan cermin kebaikan dan belas kasihan Tuhan. Apa yang Petrus alami sangat berguna untuk mengajar kita yang sering mengalami kecemasan dan ketakutan untuk mengiring Tuhan. Dan juga sekaligus menghibur kita atau mereka yang jatuh bahwa mereka masih memiliki harapan. Dan Tuhan masih memberikan harapan bahwa ada di dalam tangan Tuhan yang selalu memberikan harapan dan pengampunan kepada mereka yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Bukan mereka yang bodoh mempermainkan pertobatan. Jelas di sana Petrus tidak bertindak bijaksana. Ketika ia masuk ke aula imam besar, sudah menjadi tugasnya memang mengikuti gurunya. Sudah menjadi tugasnya seorang murid mengikuti gurunya. Tetapi telah diperingatkan bahwa dia akan menyangkal 3 kali. Petrus tidak lari atau menyembunyikan dirinya untuk mengawas-awasi. Jangan sampai dia menyangkal, tetapi Petrus ada di sana, dia mengikuti. Juga hal yang wajar sebagai seorang murid. Tetapi memang dia tidak bijaksana di sana. Inilah yang sering terjadi bahwa kita orang percaya di bawah penampilan kebajikan melemparkan diri ke dalam jangkauan godaan. Sometimes kadang kita sudah tahu godaan itu, kita sudah tahu akan pencobaan, kita sengaja melemparkan, menjatuhkan diri di dalamnya dengan alasan pertolongan Tuhan. Tetapi hal ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa tidak mampunya kita dan bahwa kebijaksanaan dari Tuhan itu menjadi sangat penting untuk kita setia kepada Tuhan. Ayat 69 kita akan masuki. Di sana seorang pelayan mendatanginya. Pelayan begitu ya. Jadi di sini kita melihat pemandangan nyata bahwa tidak harus ada pertarungan besar. Sekali lagi di sini kita melihat pemandangan nyata bahwa tidak harus ada pertarungan besar atau kekuatan besar untuk mengalahkan seseorang. Karena siapapun yang tidak didukung oleh tangan Tuhan akan langsung jatuh oleh angin kencang atau bahkan gemericik
daun yang jatuh. Tidak diragukan lagi Petrus seorang yang begitu berani, sekalipun seringkali karena emosinya yang meluap-luap. Namun tidak menunggu diseret ke hadapan imam besar atau sampai akan dibunuh dengan mengerikan. Tetapi karena ketakutan mendengar suara seorang wanita, segera menyangkal tuannya, menyangkal gurunya. Tidak perlu Petrus harus diseret dulu, tidak. Hanya dengar suara seorang perempuan, seorang hamba perempuan. Dia sudah merasa begitu terancam, dia ketakutan, dia begitu cemas, dan dia menyangkal tuannya. Tidak perlu sampai dia ditakut-takuti dengan kematian. Saudara, ini begitu jelas sekali, dia tidak sampai disiksa dan hampir mati. Tetapi dia memang melihat Yesus yang dianiaya, Yesus yang diludahi, Yesus yang dipukul. Dia begitu takut, dia tetap tidak mengerti apa arti dari Mesias yang Tuhan beritakan. Ia menganggap dirinya seorang prajurit yang rela mati demi tuannya. Tetapi hanya suara seorang perempuan, hamba perempuan, dan ia menyangkal tuannya. Sampai detik ini pun dia masih tidak mengerti apa yang Tuhan katakan tentang Mesias. Bahwa Mesias harus menderita dan tentu ada banyak, tentu begitu ya, dalam pikiran Petrus ada banyak hal yang berkecamuk. Dia sudah tidak bisa mengerti lagi apa yang Yesus katakan dan memang dia tidak mengerti tentang Mesias yang Tuhan katakan berkali-kali, dia tetap tidak mengerti. Rasa takut itu kemudian menghampiri dirinya, bahkan menguasai dirinya, sehingga dia harus menyangkal Yesus. Dia menyangkal di depan semua orang. Ayat 70 di sana dikatakan dia itu menyangkal di depan semua orang. Jadi keadaan ini begitu ya, ini memperburuk keadaan Petrus, bahwa dia menyangkal tuannya, dia bahkan tidak takut pada banyak saksi. Penyangkalan Petrus di hadapan mereka itu membuat mereka tambah merasa layak untuk menghina Yesus. Ini penyangkalannya yang kedua Bapak Ibu ya. Karena itu semakin orang itu merasa layak, mereka layak untuk membunuh Yesus. Terbukti bahwa orang ini memang penjahat. Bahwa murid-muridnya pun sudah tidak ada lagi, tidak ada orang yang mendukungnya. Bapak Ibu, ini mau menolong kepada kita, memperingatkan kepada kita bahwa semakin terpandang seseorang, ia harus semakin hati-hati karena ketinggiannya memudahkannya jatuh tanpa perlu goncangan yang besar. Ini menjadi peringatan bagi kita, Petrus yang begitu antusias, yang begitu ambisius, kemudian dia jatuh tanpa goncangan yang begitu besar, tapi dengan suara itu langsung meruntuhkan. Bahkan Petrus mengatakan, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Maaf Bapak Ibu, ini ya bagian ini masih yang kedua begitu ya, yang pertama. Jadi aku tidak tahu apa yang kamu maksud, kata Petrus. Ini adalah pukulan bagi kaum sofis, bagi orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang pandai berteologia. Karena tiba saatnya mereka akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan iman mereka dengan ketangkasan dan keberanian. Ini adalah cermin kehidupan kita yang sangat jelas dan tidak mungkin kita dapat mengelak lagi dari Tuhan. Maka setiap kita punya potensi untuk mengelak dari panggilan Tuhan. Punya potensi mengelak untuk mengaku atau menyangkal Tuhan. Atau kemudian dengan bodohnya, sekalipun tahu kebenaran tetap melakukannya. Kemudian ayat 71 di sana dikatakan, ini yang kedua kalinya, pelayan lain melihatnya. Ada beberapa kemungkinan ini adalah pelayan yang sama, tetapi mungkin juga pelayan satunya berbicara kepada pelayan yang lainnya. Ini sangat mungkin. Tapi untuk kali kedua pertanyaan itu diajukan bukan oleh seorang pelayan secara pribadi, tetapi oleh orang banyak. Jadi keadaan Petrus ini semakin berbahaya begitu. Semakin berbahaya. Keadaan Petrus ini sampai kepada satu tahap bahwa ia benar-benar tidak menyadari kata-kata Yesus lagi mengenai bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali dia akan ayam berkokok bahwa dia akan 3 kali menyangkal Yesus.
Dan ketika saya merenungkan, ketika Yesus berkata begini, sebelum ayam berkokok 3 kali, ayam berkokok 3 kali kau akan menyangkal aku. Saudara, kata-kata itu diungkapkan Yesus ketika malam hari. Dan ayam berkokok akan terjadi pada hari yang sama, besok pagi. Artinya apa? Ya ayam berkokok bisa sudah mulai pagi, kadang-kadang jam 2 ayam juga berkokok gitu. Kadang agak malaman ayam juga berkokok. Tetapi Tuhan mau bilang bahwa engkau akan cepat sekali kemudian menyangkal imanmu. Engkau akan cepat sekali begitu. Waktu ini sangat pendek sekali. Ayam berkokok dari malam yang sama, hari yang sama. Tuhan mau bilang, kamu tidak akan bertahan di hari yang berbeda. Hari ini pun kau juga akan menyangkal kok. Hari yang sama. Bahkan di malam yang sama, kamu akan menyangkal, enggak butuh malam besok. Hari ini juga, engkau akan menyangkal. Jadi ini menunjukkan betapa rapuhnya jiwa manusia dan yang dinyatakan, dicerminkan di dalam diri Petrus. Dan untuk 2 kalinya Petrus bersumpah. Saudara, untuk kedua kali ini Petrus tidak hanya kemudian menyangkal, tapi dia sampai bersumpah untuk menjaga dirinya. Karena kenapa? Karena Petrus sudah tidak dapat melarikan diri dari penyangkalan yang sederhana, dia melipat gandakan kejahatannya dengan menambah sumpah, dan bahkan dia terus mengutuk. Dia bersumpah, aku tidak kenal. Dari bilang aku tidak kenal, bukan aku. Kamu salah orang. Sekarang enggak, sumpah aku enggak tahu. Semakin tinggi lagi karena dirasa sudah tidak cukup cuman mengatakan tidak kenal. Memang orang berdosa, saudara, ketika jatuh seringkali justru menutupi dosanya daripada menyelesaikannya. Bahkan menambah dosa yang lebih besar lagi, bukan menyelesaikannya. Bukan sebaliknya bertobat. Dan ini adalah balasan dari Tuhan. Ketika kita tidak mau mendengarkan Roh Kudus dalam diri kita dan memilih kehendak kita sendiri, maka setan akan berkuasa dan semakin menjadi-jadi, menuduh kita, menakuti dengan kecemasan dan membuat kita semakin tidak berdaya. Petrus sampai 3 kali menyangkal gurunya, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa tidak stabilnya kita dan betapa mudahnya jatuh setiap kali iblis itu menyerang atau mendorong kita. Tentu kita tidak akan berhenti jatuh Bapak Ibu. Kita sangat mungkin jatuh. Tentu kita tidak akan berhenti jatuh jika Tuhan, saudara, kita sangat mungkin jatuh. Tetapi kita tidak akan berhenti jatuh jika Tuhan tidak mengulurkan tangannya untuk menopang kita. Ketika ketegasan kasih karunia dalam diri Petrus dipadamkan, dia sudah tidak mau mengingat apa kata-kata Yesus, dia terbawa di dalam emosi yang begitu menyakitkan, kekecewaan dan semuanya hinggap dalam dirinya. Dia sudah tidak lagi melihat akan Yesus. Dia mulai menjaga dirinya dengan penuh ketakutan. Ini sama dengan apa yang dikatakan bahwa siapa yang menjaga nyawanya akan kehilangan nyawanya. Saudara, Petrus tidak memiliki keberanian yang dia katakan, kalau sampai aku mati, aku tidak akan menyangkal, aku tidak akan lari. Dia dalam waktu yang sangat sekejap, dia sudah berubah. Saudara, sangat mungkin sekali. Mungkin apa Bapak Ibu, ketika ketegasan kasih karunia dalam diri Petrus dipadamkan, siapapun yang bertanya kepada Petrus, dia akan menyangkal bahkan ratusan kali. Saudara, tidak perlu hamba itu atau mungkin anak kecil pun dia akan jatuh. Karena dia sudah tidak mempertahankan apa yang Tuhan katakan. Saudara, ini berita baiknya bahwa namun Tuhan itu berkenan menolong dia setelah 3 kali ia menyangkal. Dan menahan lidah musuh untuk tidak membuat serangan tambahan terhadapnya. Jadi adalah penting setiap hari bagi Tuhan untuk mengekang setan, agar tidak membanjiri kita dengan godaan yang tak terhitung banyaknya. Karena meskipun dia tidak berhenti menggunakan banyak alat untuk menyerang kita, jika bukan karena Tuhan memperhatikan kelemahan kita, menahan kerasnya amukan setan itu, maka kita tidak akan mampu melawannya, kita tidak akan mampu bertahan. Dalam hal ini kita perlu memuji belas kasihan Tuhan,
yang tidak mengizinkan musuh kita menyerang kita. Bahkan mungkin hampir 100 kali lipat lebihnya iblis ingin menyerang kita. Tetapi karena ada Tuhan yang menahan, ada Tuhan yang menolong kita, sehingga serangan itu tidak sedemikian heroiknya. Ini menunjukkan, mengingatkan kita kepada kisah di dalam Ayub. Betapa iblis pun tertahan oleh Tuhan. Ketika Tuhan berkata, sisakan ini, jangan yang ini, jangan yang itu. Tanpa Tuhan, Ayub pun akan dihancurkan habis-habisan. Bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi kalau tidak ada Tuhan. Dia mau menunjukkan kepada kita betapa Tuhan tetaplah Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaannya. Saudara, kalau jika kita lihat ini, maka mengingatkan kita akan apa? Akan solus spiritus. Apa solus spiritus? Bahwa hanya oleh pertolongan Roh Kudus, spiritus, Roh Tuhan, kalau bukan karena Roh Kudus kita tidak mungkin bisa bertahan. Solus spiritus, hanya oleh pertolongan Roh Kudus, hanya oleh Roh Kudus kita dapat bertahan. Saudara, ayat 74, di sana Petrus mengatakan dia sampai mengutuk, dia sampai bersumpah. Saudara, mengutuk tadi mulai dari menyangkal, naik lagi, kemudian bersumpah, sekarang dikutuki sekalian. Ketidaksetiaan Petrus ini telah mencapai puncaknya, karena tidak puas dengan sumpah maka ia mengutuk, yang mana dia meninggalkan tubuh dan jiwanya menuju kehancuran. Karena dengan dia berdoa agar kutukan, dengan dia mengutuk berarti dia berdoa agar Allah mengutuk dia, menimpakan kutukan kepadanya. Sangat mengerikan sekali. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika seseorang jatuh karena kelemahan daging, karena ini juga salah satu berita baiknya, ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika seorang jatuh karena kelemahan daging, menyangkal kebenaran meskipun dia mengetahuinya, ini tidak berarti penghujatan terhadap Roh Kudus. Dalam Matius 12, 31, 32. Dan dari situ dapat disimpulkan bahwa ia berdosa melalui kelemahan dan bukan kejahatan yang tidak dapat disembuhkan. Bapak Ibu, ini anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi tidak menjadi excuse, tidak menjadi kesempatan kita untuk berbuat dosa. Ini tidak menjadi kesempatan, sekali lagi tidak menjadi kesempatan kita untuk berbuat dosa. Sekalipun di dalam kisah Petrus ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika seorang jatuh karena kelemahan daging, saudara, bukan karena kebodohan, tapi karena kelemahan daging, menyangkal kebenaran meskipun dia mengetahuinya, ini tidak berarti penghujatan terhadap Roh Kudus dan Petrus diampuni. Tapi sekali lagi, jangan pernah bermain-main dengan penghujatan, jangan pernah bermain-main dengan iman kita. Karena orang yang mempertahankan iman pun masih sering jatuh, masih sering gagal, apalagi orang yang bermain-main. Saudara, inilah yang terjadi, berita yang begitu luar biasa, sambutan Tuhan kepada orang berdosa. Ayat 75 yang terakhir, dan Petrus mengingat kata-kata Yesus, di sana dijelaskan. Saudara, kalau dilihat dari Markus, Petrus tidak memperhatikan suara ayam yang berkokok, begitu ya. Kemudian Yesus itu memandang kepada Petrus untuk mengingatkan kepada Petrus supaya Petrus menyadari dirinya sendiri. Ini tentu berbeda dari pandangan kepada Yudas yang tidak lebih baik dari Petrus. Karena di dalam ketika Yesus memandang Petrus ada rahasia yang menghidupkan atau rahasia kemanjuran roh, di mana ketika Petrus Yesus memandang dengan kasih karunia, Roh Allah itu, kasih karunia itu hidup di dalam diri Petrus. Dengan sinar mata Kristus yang benar-benar menembus ke dalam hatinya. Oleh sebab itu, kita tahu dari hal ini bahwa pertobatan hanya mungkin sampai Tuhan yang menggerakkan hati kita. Maka kita perlu terus minta kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menggerakkan hati kita supaya kita bisa bertobat dan sadar. Sekalipun yang menggerakkan itu bukan diri kita sendiri, tetapi kita mau berusaha, kita mau minta sama Tuhan supaya Tuhan menggerakkan hati kita untuk bertobat. Kita tidak bisa bertobat begitu saja. Itu pertobatan yang demikian itu bisa disebut dengan rasa bersalah palsu. Kita merasa bersalah dan kemudian kita merasa bertobat dan akan mengulang hal yang sama. Maka kita perlu minta pertobatan itu sungguh-sungguh dari Tuhan yang menggerakkan hati kita, menggerakkan jiwa kita.
Di sana dilanjutkan Petrus keluar dan menangis. Kenapa? Karena dia takut di tempat itu ada banyak orang yang sedang menuduhnya. Ini membuktikan kepada kita sekali lagi kelemahan kita. Menunjukkan kelemahan dari Petrus. Dia layak dihukum berat, tetapi karena kasihnya, bahkan pengampunan dari Allah itu memungkinkan dia untuk mendapatkan pengampunan. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan tidak menyepelekan pertobatan karena kelemahan, asalkan itu benar-benar tulus Bapak Ibu. Tapi sekali lagi jangan pernah bermain-main, kiranya pertobatan kita adalah pertobatan sejati. Air mata Petrus yang dia tumpahkan secara rahasia bersaksi di hadapan Allah dan para malaikatnya, bahwa pertobatannya benar, itu mengalir dari hati yang hancur dan seruan kepada Allah. Pertanyaannya, apakah perlu menangis dalam pertobatan sejati? Tentu itu bukan masalahnya Bapak Ibu. Jika air mata itu adalah kemunafikan atau rasa bersalah palsu, itu percuma, hanya menambah penghukuman. Tetapi mereka yang menjumpai dirinya berdosa, mereka yang memiliki kesadaran bahwa dirinya berdosa, melihat kehancuran dirinya sendiri di hadapan Allah, akan menitikan air mata tanpa dia buat, tanpa dia inginkan, dia akan mencucurkan air mata. Biarlah pertolongan Tuhan beserta kita sekalian. Di kisah yang pertama, kita mau memperlihatkan betapa Kristus anak Allah yang tidak berdosa, yang menebus dosa kita. Dan bagian kedua mencerminkan kita betapa rapuhnya kita yang telah ditebus oleh Kristus yang tidak berdosa itu. Betapa rapuhnya kita yang mungkin tidak bertahan hari esok kita masih setia atau tidak. Tetapi mari kita berpegang teguh kepada Tuhan. Kita berpegang teguh seperti apa yang Tuhan menyatakan kepada kita hari ini. Saudara, ketika Tuhan mengingatkan Petrus, hari yang sama, hari itu juga dia melalaikannya. Mari mengingat apa yang Tuhan nyatakan dalam diri kita. Mengingat kembali solus spiritus, hanya oleh Roh Kudus kita dimampukan. Amin. Kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, melalui PA hari ini kami belajar firman-Mu, kami mulai mencerna firman-Mu, kasih-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan kepada kami melalui pengorbanan-Mu, melalui kisah hidup yang begitu luar biasa yang diajarkan kepada kami, kiranya menjadi bekal kami hidup setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berarti Bapak Ibu yang mendengar, Tuhan berkati menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan untuk melawan dosa yang sekarang berkecamuk dalam diri. Tuhan tolong kami semuanya, bahkan hamba-Mu sendiri Tuhan juga tolong. Supaya hamba-Mu terus menyadari akan natur dosa yang hadir dalam diri hamba-Mu. Dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolong kami. Berkati untuk acara sore nanti, PA Tuhan berkati. Supaya kami lebih diperdalam lagi, kami mendapatkan hal-hal yang baru, kami semakin setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi putra-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin.